Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz, advokat dan legal konsultan firma hukum Progressive Law, berkantor di Kota Depok dan juga Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini saya ingin mengomentari itu soal MK ya. Jadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli As-Siddiqi. Kita tahu ada banyak pemohon, ya, ada banyak pengadu begitu terkait dengan dugaan pelanggaran etika yang patut diduga dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Ada sekian profesor, guru besar yang juga melaporkan, dan terdahulu pada medium Agustus Profesor Denny Indrayana itu melaporkan dugaan pelanggaran etika Saudara Anwar Usman selaku Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Saudara, bila kita merujuk pada sidang perdana di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kita melihat betul betapa terjelentreh begitu ya, betapa kemudian sangat terbuka dugaan pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman. Nah, kalau kita merujuk beberapa hal, misalnya Profesor Jimli As-Siddiqi menyampaikan bahwa terang benderang dugaan pelanggaran etika Saudara Anwar Usman. Dan pernyataan terbaru dari Ketua MK ini bahwa kuat dugaan pelanggaran etika itu terbukti secara sah dan meyakinkan begitu. Nah, kita tinggal menunggu hari bahkan jam ya. Pada tanggal 7 Mahkamah atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu akan membacakan putusannya atas aduan atau laporan dugaan pelanggaran etika dimaksud. Maka pertanyaannya, kira-kira apa putusannya? Begitu. Kita tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 90 tahun 2023 itu final and binding. Tentu kita tidak diskusi itu. Kita sudah paham itu tentang apa itu final, apa itu and binding begitu. Nah, yang ingin kita diskusikan, yang ingin saya ketengahkan adalah potensi bahwa begitu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar etika misalnya, dan bila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini merujuk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di pasal 17 misalnya, maka ini menjadi satu prahara barangkali misalnya betul itu MK akan menggunakan atau mendasarkan dalam putusannya nanti itu pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di pasal 17. Pada pasal 17 saya ingin menerangkan bahwa ada 3 item penting di situ. Yang pertama adalah soal ketika hakim, ya, ketua, anggota, panitera itu konflik of interest terhadap perkara yang diperiksa, disidangkan dan untuk diputus, maka di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu wajib mengundurkan diri. Nah, lalu pertanyaannya, bila tidak mengundurkan diri bagaimana putusannya itu? Sedangkan di sisi lain putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding begitu. Nah, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di pasal 17 ya, di ayat 345 di situ disebutkan 6 bahwa putusan yang hakimnya konflik of interest baik langsung maupun tidak langsung, maka tidak sah putusannya itu. Ya, maka tidak sah putusannya itu. Nah, terhadap hakim, ketua, anggota, panitera misalnya, itu dapat dikenakan itu hukuman administrasi atau pidana begitu.
Nah, ini tentu akan terjadi perdebatan, bila administrasi bagaimana, bila pidana bagaimana. Sekali lagi kita tidak diskusi soal final and binding begitu. Nah, kita ingin berbicara soal dugaan putusan ini, dugaan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan pada tanggal 7 begitu ya, 7 bulan depan ini begitu. Nah, lalu begitu tidak sah bagaimana itu? Nah, ini di undang-undang ini, di undang-undang kekuasaan kehakiman juga diterangkan ketika tidak sah maka perkara tersebut itu wajib disidangkan kembali, begitu ya, disidangkan kembali dengan majelis hakim yang berbeda. Jadi disidangkan kembali dengan majelis hakim yang berbeda, begitu. Maka menarik untuk kita tanya, apakah perkara 90 2023 itu dimungkinkan untuk disidangkan kembali? Banyak pakar hukum sudah mengatakan tidak mungkin itu. Ya, kita paham itu ya. Tidak mungkin final and binding. Hanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan itu putusan sebelumnya misalnya. Artinya dilakukan judicial review kembali pada perkara yang sama dengan argumentasi hukum yang berbeda, dengan bukti-bukti yang berbeda misalnya. Itu tentu kita memaklumi itu, kita paham itu. Tetapi terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan tanggal 7 ini kita tentu bertanya-tanya ya, apakah Profesor Jimli dengan dua anggota itu akan memasukkan undang-undang kekuasaan kehakiman di pasal 17 itu. Bila memasukkan itu, maka tentu ada konsekuensi logis, konsekuensi hukum bahwa perkara 90 2023 dimungkinkan untuk disidangkan kembali begitu ya. Dimungkinkan untuk disidangkan kembali dengan majelis hakim yang berbeda. Nah, bila disidangkan kembali, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi 90 2023 itu kemudian dimungkinkan itu tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai calon presiden atau bakal calon presiden misalnya begitu. Nah, tentu ini pertanyaan dan kita tunggu putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini begitu ya. Nah, bila tidak, nah itu hanya murni soal etik misalnya, maka akan dilarikan pada soal administrasi dan soal pidana begitu. Nah, terakhir saya ingin mengomentari bahwa kalau Profesor Jimli Asidiki mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hari ini buruk performanya ya, kinerjanya buruk dan seterusnya. Maka saya ingin mengatakan Profesor Jimli harus menjawab statement buruk itu dengan putusannya pada tanggal 7 ini. Nah, kira-kira apa putusannya pada tanggal 7 ini? Beranikah memasang undang-undang kekuasaan kehakiman di dalam putusan itu dan memasang dengan jelas pasal 17 karena konflik of interest putusannya tidak sah. Karena tidak sah maka disidangkan kembali dengan majelis hakim yang berbeda. Sebagai closing saya ingin menyampaikan bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi 90 2023 saya tidak menemukan ada amar, ada perintah kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan tersebut. Maka pertanyaannya, bila tidak ada amar, apa rujukan Komisi Pemilihan Umum untuk merevisi PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang sebelumnya masih berbunyi soal persyaratan usia capres-cawapres itu adalah 40 ya. Apa rujukannya? Nah, tentu ini menarik didiskusikan. Nah, apa rujukan nanti? Kemudian saya lihat juga sudah di DPR itu mulai memanas begitu ya, muncul kemudian hak angket dan seterusnya, opininya dan seterusnya. Walaupun kita tahu bahwa bahkan tanpa persetujuan DPR, putusan tersebut tetap berlaku misalnya dan KPU tetap bisa bekerja. Tetapi sekali lagi bahwa DPR dalam konteks ini adalah lembaga yang tidak lepas dari sisi politik, maka sesungguhnya apa ujung nanti dari sebagai closing
Saya ingin menyampaikan bahwa soal putusan 90/2023 dengan segala hiruk pikuknya, laporan dan seterusnya, muncullah juga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dengan dua hal adagium di dalam ilmu hukum. Apa itu? Fiat justitia ruat caelum. Tegakkan hukum walau langit akan runtuh. Fiat justisia et pereat mundus. Tegakkan hukum walau dunia harus binasa. Kita tunggu tanggal 7 dan kita tunggu di tanggal 13 penetapan Komisi Pemilihan Umum soal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Apakah KPU akan menetapkan 3 paslon atau justru dimungkinkan ada paslon yang dikualifikasi tidak memenuhi kualifikasi alias persyaratan. Saya kira itu, dan mari kita tunggu putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.